Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mendapatkan semua bahan yang diincarnya, Xiaoyan dan kelompoknya akhirnya kembali ke Manorye. Pada saat ini di sebuah ruangan, terlihat Xiaoyan, Tian, Huozunze, dan dokter peri kecil sedang mengepung meja yang di atasnya ada plat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya. Pak Tua Yao, apakah kau yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat dari pil hati elemental? Tanya Xiaoyan. Nak, jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kau akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tian Huozunze. Kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahu aku betapa hebatnya benda ini? Tanya Xiaoyan lagi. Segera Tian Huozunze mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Dia juga mengendalikan jarum Daoki yang sangat padat dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huozunze, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Saat ini Tian Huozunze menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiaoyan dan dokter peri kecil mengira bahwa Tian Huozunze akan menjelaskan misteri pelat tembaga, Tian Huozunze secara acak melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tertegun. Ini, sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tian Huozunze. Xiaoyan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tetapi pengalaman kalian memang kurang, ucap Tian Huozunze mengangkat kepalanya. Xiaoyan, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Aku juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya, ucap Tian Huozunze. Segera Xiaoyan memanggil sekelompok api hijau giok. Setelah pembakaran ini, Xiaoyan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Ini adalah... Mata Xiaoyan terkejut saat melihat 5 bintik kuning pucat dari debu di dalam nyala api. Jika aku telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya adalah sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk makanan roh. Hahaha, anak kecil. Jika kau membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, kau adalah orang yang beruntung, ucap Tian Huozunze. Bubuk makanan roh. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tian Huozunze tiba-tiba menjadi gembira. Pak Tua Yao, apa gunanya bubuk makanan roh ini? Tanya Xiaoyan saat dia melihat 5 bintik titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang. Pada zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari, ucap Tian Huozunze tersenyum dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya jelas sulit disembunyikan. Jika kau ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika kau menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Seketika kejutan melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengar kata-kata Tian Huozunze. Baiklah, ini sudah cukup larut dan kau harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Orang tua Yezong itu telah menaruh semua harapannya padamu, ucap Tian Huozunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Segera Tian Huozunze dan dokter peri kecil meninggalkan ruangan. Pada saat ini, bubuk makanan jiwa melarikan diri dari nyala api Xiaoyan dan tetap tergantung di depannya.
Xiaoyan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk makanan roh ini. Saat matanya tertutup, kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengkilap berubah menjadi seberkas cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiaoyan sangat bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit yang samar dipancarkan dari kepalanya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, dia merasakan aura spiritualitas yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual. Xiaoyan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya. Tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya bahkan sedikit. Namun dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Setelah beberapa saat, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kemudian penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas bubuk makanan roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan. Sementara Xiaoyan masih merasa panik, gumamam tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema lembut di benak Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika aku menebak dengan benar, suara tua itu dari sebelumnya seharusnya telah ditinggalkan oleh seseorang ahli dari zaman kuno. Namun karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Ucap Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun itu jelas tidak lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu. Setelah itu, Xiaoyan menyimpan 4 sisa bubuk makanan roh ke dalam cincin penyimpanannya. Efek dari hal ini mampu menyerap aura spiritual. Terlalu penting bagi Xiaoyan. Sayangnya, itu hanya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka. Karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Lagi pula dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang suksesnya ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat kemudian, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun Xiaoyan yakin dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Apakah ini karena rumus kata itu? Gumam Xiaoyan. Singkat cerita, walaupun dengan rumus kata tersebut, awalnya Xiaoyan tidak bisa menyerap energi spiritual itu. Namun Xiaoyan jelas tidak menyerah. Dia sekali lagi memasuki kondisi pelatihan. Setelah memurnikan energi alam yang telah dia serap ke dalam tubuhnya menjadi dauki yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiaoyan sekali lagi menyedot kelompok energi alam lainnya. Kali ini dia mengisolasi gumpalan aura spiritual yang bercampur di dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat itu memasuki tubuhnya. Sepanjang malam mengalir dengan cepat di tengah pelatihan tak kenal lelah Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang duduk di tempat tidur akhirnya membuka matanya saat sinar cahaya pagi mendarat di kamarnya. Setelah upaya sepanjang malam,
Xiaoyan akhirnya berhasil menyerap gumpalan aura spiritual. Jelas hal itu menyebabkan aura spiritual dalam jiwanya terisi. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Setelah mengatur pakaiannya, Xiaoyan yang merasa segar membuka pintu dan keluar dari ruangan. Pada saat ini dia melihat Yezong, dokter peri kecil dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. "Tuan Xiaoyan, apakah kau siap?" ucap Yezong menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat bertanya. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiaoyan perlahan mengangguk saat dia melihat wajah tua Yezong. Segera mereka berjalan keluar dari Manor Ye. "Ayo pergi. Aku akan bertemu dengan yang disebut 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki." Lokasi tes 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Pada saat ini kelompok Xiaoyan mengikuti Yezong ke depan tempat ujian yang sangat megah. Setelah Yezong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula, seketika banyak tatapan langsung tertuju pada mereka. Segera percakapan pribadi meletus setelah mereka melihat kelompok Yezong. "Cepat lihat, mereka adalah anggota dari klan Ye. Hahaha, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan klan Ye tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah." Itu benar. Saat itu, klan Ye sangat agung. Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang bisa membandingkannya. Sayangnya sekarang itu benar-benar berubah. Pada saat ini kepahitan muncul di mata Yezong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitar. Penurunan klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Klan Ye telah tiba. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat mulai tersebar. Xiaoyan merasakan ada banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Pada saat ini ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di kursi aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Kursi tepat di depan adalah milik klan Dan, Cao, Bai, Qiu, dan 4 klan besar. Ucap Yezong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Ye saat dia dengan lembut memberitahu mereka. Mata Xiaoyan melihat ke atas setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun saat ini hanya ada anggota dari 3 klan yang duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka seharusnya adalah klan Dan, Bai, dan Qiu. Mata Xiaoyan pertama kali berhenti di klan Dan yang menyimpan profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok akrab yang cantik dan kecil di antara kelompok dari klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda yang aneh yang ditemui Xiaoyan saat itu di menara cabang saat dia mengikuti tes alkemis. Gadis ini agak asing, namun dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Yezong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut mengucapkan, "Dan Suan, tidak disangka dia telah datang. Sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini." Mata Xiaoyan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir dari Yezong. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan. Dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Cao Dan dari klan Cao. Sepertinya satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Cao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Yezong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan mata sedingin es. Segera dia menoleh hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembakkan dari kursi klan Bai. Wanita tua itu yang telah diberi pelajaran oleh Xiaoyan sebelumnya dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai.
Pada saat ini Xiaoyan bertingkah seolah dia tidak melihat tatapan kejamnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya, ucap Yezong menghela nafas saat melihat Bai Ying. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberi klan Ye kesempatan untuk membalikan keadaan. Dan Suan dan Bai Ying, mereka berdua telah melangkah ke alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanya alkemis kelas rendah tingkat 7 dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Yezong melihat ke kursi klan Chao saat dia berbicara sampai saat ini. Saat ini klan Chao yang berkembang pesat di dalam daerah Pil belum tiba. Yezong, siapa yang akan dikirim oleh klan Chao kali ini? Apakah Chao Dan? Tanya Xiaoyan. Ada 3 orang dalam klan Chao yang disebut sebagai pilar masa depan klan. Di antara mereka yang terkuat adalah Chao Ying sang penyihir. Sedangkan Chao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Chao Dan bernama Chao Xiu. Setelah menjadi dewasa, Chao Xiu pergi sendiri untuk berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia telah melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaanku, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat atas menengah tingkat 7. Chao Dan telah dikalahkan olehmu terakhir kali. Kali ini, klan Chao kemungkinan besar akan mengirimkan Chao Xiu, ucap Yezong menganalisis situasinya. Mendengar ini, Xiaoyan perlahan mengangguk. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan nyaring dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula. Klan Chao telah tiba. Pada saat ini Xiaoyan juga menoleh. Terlihat sesosok tubuh anggun masuk dari pintu masuk aula. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan mempesona. Dia juga mengenakan gaun berwarna hitam. Cukup banyak orang di dalam aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat menjadi senyuman tipis. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya. Penyihir dari klan Chao, Chao Ying, salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa Menara Pil. Chao Ying juga jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan oleh klan Chao dan merupakan murid pribadi salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Pada saat ini, Chao Ying memimpin klan Chao dan berjalan ke tempat duduk mereka di depan banyak tatapan di aula besar. Namun langkah kakinya sedikit terhenti saat dia melewati klan Dan. Dia menoleh matanya yang cantik tertuju pada wanita muda yang lemah saat dia tersenyum manis. Saudari Dan Chen, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saat ini Dan Chen hanya menurunkan dagunya saat menyapa Chao Ying. Tidak disangka kau juga datang kali ini. Mungkin karena pil gathering kan? Hahaha. Klan Dan benar-benar telah berusaha keras. Mungkinkah kali ini dia berencana untuk merebut tempat juara dari pil gathering? Ucap Chao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Nona Chao Ying pasti bercanda. Juara pil gathering musim ini pasti akan ada di tanganmu. Orang lain tidak memiliki kualifikasi, ucap Dan Suan yang berada di depan Dan Chen tersenyum dan menjawab atas namanya. Saat ini Chao Ying tidak berkomentar saat menghadapi kata-kata Dan Suan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, "Tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Keadaan itu, aku ingin tahu apakah kau telah benar-benar melangkah ke dalamnya." Dan Chen tidak lagi memperlihatkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Chao Ying saat dia berkata, "Aku juga ingin tahu." Chao Ying sama sekali tidak terkejut dengan perubahan mendadak Dan Chen. Sebaliknya dia tertawa dan dengan lembut mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya berbalik dan berjalan menuju kursi klan Chao.
Langkah kakinya bahkan tidak berhenti saat dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye. Tetapi Cao Dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyuman dingin kepada Xiaoyan dan berkata, "Hah, tidak disangka bahwa kau benar-benar telah campur tangan dalam masalah ini." Xiaoyan mengangkat matanya tersenyum dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia melihat Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan bertindak ketika pria kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. "Apakah kau Xiaoyan itu? Aku telah mendengar Cao Dan menyebutmu." Pria itu menatap Xiaoyan sebelum berbicara dengan samar. "Iya, Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. Kau cukup terkenal," ucap Xiaoyan tersenyum saat menjawab. "Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang sepertiku." Setelah itu, dia melirik Yezong dan yang lainnya di sisi Xiaoyan. Dia perlahan berkata, "Levelmu cukup tinggi, tetapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan kau tidak akan terjebak dalam rawa," ucap Cao Xiu. "Terima kasih atas peringatan jujurmu," jawab Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi klan Cao. "Kakak laki-laki, apa yang kau dan orang itu bicarakan? Kau harus membantuku membalas dendam kali ini. Selama kau bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, klan Ye akan tamat," ucap Cao Dan. "Dia bukan orang yang sederhana. Aku tidak heran dia bisa mengalahkanmu. Dia mungkin benar-benar akan mencapai 3 besar kali ini," ucap Cao Xiu. Singkat cerita, setelah beberapa saat, tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih yang dipenuhi dengan energi perlahan melangkah keluar ketika area muncul. "Karena 5 klan besar telah tiba, aku yang dulu tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dilakukan olehku. Tidak ada yang keberatan, bukan?" ucap pria tua itu. "Hahaha, Penatua Seng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu?" Pada saat ini hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyuman manis. Tetua ini disebut Seng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari Menara Pil, ucap Yezong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiaoyan. "Baiklah, sudah waktunya. Para kandidat untuk ujian 5 klan besar silahkan masuk." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh sesepuh berambut putih. "Kakak Xiaoyan, lakukan yang terbaik." Xiaoyan tersenyum saat dia melihat wajah Xinlan yang cemas dan cantik. Ini akhirnya akan dimulai. Para kandidat yang mewakili berbagai klan silahkan masuk ke arena. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya perlahan berjalan di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar Penatua Cheng. Dan Suan dari klan Dan menyapa Penatua Cheng. Ucap Dan Suan dan menangkupkan tangannya ke Penatua Cheng. Cao Xiu dari klan Cao, Bai Ying dari klan Bai, Qiu Qi dari klan Qiu. Xiaoyan perwakilan dari klan Ye menyapa Penatua Cheng. Ketika kata-kata Xiaoyan terdengar, segera menyebabkan banyak mata terkejut tertuju padanya. "Hahaha, Xiaoyan ya, nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini," ucap Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya yang menyebabkan keributan yang besar. "Itu hanyalah pertarungan kecil," ucap Xiaoyan tersenyum saat menjawab. "Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kecil? Kau bahkan berani menyerang seseorang dari klan Baiku secara acak. Jelas kau meremehkan klan Baiku. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun padamu,
Kau harus sadar bahwa ini adalah kota pil suci, bukan kota kecil Ye. Ucap Baiying dari klan Bai di samping tertawa terbahak-bahak setelah Xiaoyan berbicara. Melihat ini, Penatua Cheng tidak menghalangi suasana tidak harmonis di antara keduanya. Hal semacam ini lumrah dan tidak bisa dianggap istimewa. Baiklah, karena tidak ada masalah, ayo tes hari ini dimulai. Ucap Penatua Cheng perlahan mundur. Segera sebuah item yang ditutupi kain hitam ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kain hitam itu, memperlihatkan tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Tes kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat, seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Ucap Penatua Cheng menunjuk ke tengah tablet batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata lagi, masing-masing dari kalian akan memasukkan kekuatan spiritual kalian ke dalam piring ini. Itu akan menguji nilai semangat kalian. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa ini dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu nilai jiwanya telah mencapai 976 dan tidak ada yang merusaknya sampai sekarang. Hahaha, karena kalian semua tahu aturannya, ayo kita mulai. Siapa yang duluan? Ucap Penatua Cheng. Sesaat kemudian, pria bernama Qiuji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Segera tangannya dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Saat ini, seseorang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan suara bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu. Setelah itu angka merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di nomor 707 di depan banyak mata terkejut. Setelah Qiuji, giliran klan Baiying yang berhasil memiliki nilai 785. Kemudian Cao Xiu memiliki nilai 846. Setelah Cao Xiu, sekarang giliran Dan Xuan. Segera dia berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan mata. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas lempengan batu dan dalam sekejap mata, dia memiliki nilai 903. Menyaksikan ini, segera seluruh tempat sunyi saat semua orang melihat nomor merah darah di piring. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan pujian ditembakkan ke Dan Xuan. Pada saat yang sama, kejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Setelah 4 orang lainnya telah selesai, sekarang tibalah giliran Xiaoyan. Segera dia perlahan berjalan ke tablet batu. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian kali ini. Saat ini peringkat ketiga adalah Baiying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kau melampauinya, maka klan Ye akan memiliki kesempatan. Ucap Penatua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu itu. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik dari siapapun, bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Pada saat ini keheningan menyelimuti bagian dalam aula. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan menyapu keluar dari tubuh pemuda di depan lempengan batu. Seperti naga besar yang baru saja terbangun. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tidak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam ke sosok buram di dalam ruangan terdistorsi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu,
dia juga menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, tampaknya itu lebih mengerikan daripada badai spiritualnya saat itu. Dan Xuan Chao Xiu, Baiying, dan Qiuji di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan yang tidak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut ketika mereka menatap sosok itu, terutama Baiying. Beberapa saat kemudian badai energi akhirnya melemah dan menghilang. Xiaoyan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual menyebar. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah tablet batu pada saat yang sama seperti orang lain. 1395. Seketika banyak mata tampaknya telah mengeras karena mereka menatap pada nomor tersebut tanpa bisa beralih. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar daripada rekor yang dibuat Chao Ying saat itu. Ketika Chao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia dianugerahi gelar penyihir. Namun Xiaoyan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Mata Chao Ying juga terkejut saat melihat nomor berwarna merah darah. Matanya segera tertuju pada Xiaoyan dengan minat. Menarik. Wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Aku tidak pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering akan sangat menarik kali ini. Pada saat ini Yezong dan Xinlan di kursi klannya akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Penatua Cheng di sisi tablet batu itu juga terkejut saat dia melihat nomor merah darah itu. Kemudian dia akhirnya mengangguk. Setelah itu matanya yang menatap Xiaoyan menjadi sangat panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini, tetapi dia mengerti dengan jelas. Ini mewakili bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Hahaha, lumayan. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiaoyan yang mewakili klannya. Selain itu, aku juga akan memberi selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor Chao Ying. Kemungkinan rekornya ini tidak akan rusak dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di dalam aula tiba-tiba tertawa pahit setelah mendengar suara Penatua Cheng. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul. Baiklah, tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Ucap Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Ini adalah manik-manik yang terbentuk dari logam spiritual. Ini disebut manik uji tanah. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan tersebar dari langit-langit. Kalian diharuskan untuk tidak menggunakan dauki. Sebaliknya, kalian akan menggunakan kekuatan spiritual. Orang yang mengambil manik-manik pengujian jiwa paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Ucap Penatua Cheng melirik Chao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata lagi. Rekor ujian pengendalian spiritual ini juga dibuat oleh Chao Ying. Saat itu dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini masih harus dipecahkan sampai sekarang. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiaoyan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Cheng. Aku pertama-tama akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan yang sia-sia untuk sepenuhnya menerima semuanya sekaligus. Menghancurkan kekuatan spiritual kalian adalah tindakan yang sangat bodoh dalam tes macam ini. Ucap Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama,
lubang hitam pekat dengan padat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian manik-manik logam hitam pekat mengalir dari langit-langit seperti badai. Pada saat ini kelompok Xiaoyan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Seketika kekuatan spiritual yang besar tercurahkan di antara alis mereka. Karena pengingat dari penatua Cheng sebelumnya, Xiaoyan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya menjadi bentuk piring. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam gelap yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Sial, ini memang sangat berat, ucap Xiaoyan menggigil di dalam hatinya saat dia merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu hanya untuk melihat Baiying dan Qiuju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit pun. Sebaliknya manik-manik menembus kekuatan spiritual mereka. Jelas ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meskipun mereka tampak berlarian berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka, mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Setelah Xiaoyan menerima manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami bobot dan keunikan dari manik pengujian jiwa ini. Segera sebuah pikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual besar itu melesat. Satu persatu manik-manik tes jiwa hitam pekat terus-menerus dipegang oleh tangannya sebelum dengan lembut digantungkan di sampingnya. Sementara manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke daerah sekitar Xiaoyan, Qiuqi dan Baiying tidak punya pilihan selain menarik diri karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban yang berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap ditangguhkan di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qiuqi dan Baiying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Saat ini hanya Xiaoyan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu telah mundur. Namun ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus berjatuhan. Nafasnya juga perlahan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menyerah. Terlihat ada 66 manik yang berhasil dia kumpulkan. Pada saat ini Xiaoyan tersenyum ketika melihat Dan Xuan menyerah. Segera dia terus mengumpulkan manik-manik pengujian jiwa. 93. Terima kasih telah bersikap lunak pada aku, ucap Xiaoyan. Saat ini jelas kinerja Xiaoyan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klannya telah diselamatkan. Melihat ini, sudut mulut Cao Ying sedikit terangkat. Mata cantiknya mengamati Xiaoyan. Panas api samar hadir di matanya. Penatua Cheng tersenyum saat memperhatikan ke arah Xiaoyan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih banyak dari jumlah yang diraih Cao Ying saat itu. Tidak buruk, ucap penatua Cheng terus-menerus mengucapkan 2 kata tidak buruk. Jelas dia senang melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di dalam menara pil. Xiaoyan masih tetap pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan di urutan kedua sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga. Baiklah, tiba akhirnya ujian terakhir. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya, ucap penatua Cheng menunjuk ke arah lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia berkata sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Ketika mereka baru saja akan memasuki lingkaran, seketika tawa indah tiba-tiba terdengar di aula. Hahaha, penatua Cheng, klan Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan. Bolehkah aku tahu jika kami diizinkan untuk melakukannya? Mendengar ini penatua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit cemberut. Hahaha, penatua Cheng, menurut aturan,
Klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak mendapatkan satu pengganti. Santai, aku tidak akan mencoba hal-hal lucu. Hanya saja tanganku terasa gatal dan ingin mencobanya. Pada saat ini bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan Xiaoying yang tiba-tiba. Jelas dia melakukan ini karena prestasi Xiaoyan pada 2 ujian terakhir yang sangat memukau. Singkat cerita, karena permintaan dari Xiaoying, awalnya Penatua Cheng ingin menolaknya. Namun dia bertanya sebelumnya kepada Xiaoyan. Jelas Xiaoying melakukan ini karena prestasi Xiaoyan. Karena Nona Xiaoying sudah mengatakannya, aku Xiaoyan akan terlihat seperti seseorang yang kejam jika aku menolaknya. Pada saat ini senyum memikat terungkap di wajah Xiaoying yang sangat mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Xiaoyan benar-benar menguasai kata-kata. Tangan Xiaoying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang, setelah itu dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik menatap Cao Xiu dan dengan lembut berkata, "Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain." Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas posisi Xiaoying dalam klan Cao sangat tinggi. Pada saat ini Penatua Cheng tidak banyak berbicara. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, "Karena tidak ada pertanyaan, silahkan masuk ke arena. Ayo kita mulai tes terakhir." Seketika 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Penatua Cheng terdengar. Saat ini 5 kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat berubah menjadi 5 ular sanca besar yang tak terlihat yang melonjak dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Jelas tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran merah bergetar. Pada saat ini Xiaoyan dan Xiaoying masih baik-baik saja. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum kembali normal. Di sisi lain, tubuh dan Suan, Baiying dan Qiuji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan mereka berdua. Mata Xiaoyan tertuju pada Xiaoying yang berada lebih dari 100 kaki di depannya. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran kali ini. Selama tabrakan jiwa terjadi, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Jelas dan Suan dan 2 lainnya tidak bisa terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiaoyan dan Xiaoying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, mereka tetap tidak bisa bersanding dengan mereka. Jelas pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan hanya antara Xiaoyan dan Xiaoying. Dia memang tidak sederhana. Tangan Xiaoying membelai rambut hitam yang jatuh di depan keningnya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Seketika tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Burung Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruangan itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang samar menyebar darinya. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata cukup banyak orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan Xiaoying. "Pergilah!" Jari Xiaoying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiaoyan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah itu dengan keras menghantam kepala Phoenix spiritual. Pada saat ini, angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang ganas dan liar. Tubuh Xiaoyan yang duduk di tanah dengan paksa didorong ke belakang. Di sisi lain, Xiaoying meminjam keuntungan dari penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut.
Mereka tidak berharap Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa dirugikan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiaoyan dan Caoying mundur, dan Xuan dan dua pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera mereka tertawa getir. Pada saat ini, Dan Xuan dan Qiuji berdiri menangkupkan tangan mereka ke penatua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Namun Baying mengatupkan giginya dengan erat setelah melihat kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiaoyan yang hanya fokus pada Caoying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu berubah menjadi piton besar yang tidak terlihat. Itu membawa aura yang tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiaoyan. Kau tidak tahu batasanmu, ucap Xiaoyan mengerutkan alisnya setelah merasakan serangan mendadak dari Baying. Matanya segera menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Baying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat besar dan kuat terlempar keluar dan bertabrakan dengan ular piton. Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampaknya ganas itu segera hancur. Wajah Baying dengan cepat memucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang mundur. Akhirnya dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar setelah semua orang melihat Xiaoyan secara acak mengalahkan Baying sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Orang paling luar biasa dari klan mereka hanya dapat menempati peran pendukung terendah. Hahaha, kau memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi, ucap Caoying. Pada saat ini ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan tawa dari Caoying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tetapi dia adalah ular cantik yang hanya memakan orang hidup-hidup. Saat ini hanya ada kita berdua. Mari kita tidak menunda-nunda lagi. Selama kau dapat menerima 3 dari cetakan tangan spiritualku, aku akan mundur dari pertandingan. Tentu saja meskipun kau mundur sekarang, kau masih dapat mempertahankan posisi keduamu. Klannya masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah kau akan menerima seranganku atau kau akan pergi? Ucap Caoying tersenyum manis. Saat ini Xiaoyan perlahan mengangguk. Matanya menatap Caoying saat dia berkata, Nona Caoying, ayo bertarung. Hahaha, Tuan Xiaoyan memang memiliki sikap yang luar biasa. Oleh karena itu aku tidak akan sungkan. Setelah tawa lembutnya terdengar pelan, Caoying perlahan mengulurkan tangan putihnya yang panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Saat ini mata Xiaoyan menatap tajam ke jejak tangan dari Caoying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa takjub di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari ponik spiritual sebelumnya. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan spiritual hingga batasnya. Dan mereka bahkan dapat membandingkan dengan teknik Dao dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut skill jiwa oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Caoying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiaoyan dan dengan lembut berkata lagi, saat ini, sebagian besar dari jiwa keterampilan telah menghilang. Namun aku menggunakan sejenis skill jiwa yang belum hilang. Ini seharusnya cukup kuat. Hati-hati. Skill jiwa? Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya menyusut saat dia melihat segel tangan yang aneh yang disimpan di tangan Caoying. Dia telah mendengar Tian Huozunze menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak pasti adalah bahwa jiwa keterampilan yang disebutkan Tian Huozunze adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Caoying tunjukkan, jelas skill jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah skill jiwa juga dibagi menjadi tipe ofensif dan defensif
Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dao. Jika seorang ahli yang mempraktikkan Daoqi tidak memiliki teknik Dao, dia hanya akan dapat mengandalkan kekuatan Daoqinya untuk melawan yang lain. Namun dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dao. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiaoyan saat ini. Xiaoying memiliki skill jiwa yang mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kekuatan spiritual untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiaoyan secara alami akan menderita kerugian. Pada saat ini segel tangan Xiaoying berubah seperti kilat. Teriakan dingin jelas keluar dari mulutnya. Jejak telapak spiritual misterius. Setelah teriakan itu terdengar, kekuatan spiritual Xiaoying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan meluncur secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang membentuk celah hitam yang gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan orang-orang yang berada sangat jauh sekalipun merasakan kesulitan bernafas. Xiaoyan secara alami tidak berani meremehkan serangan dari Xiaoying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak di antara alisnya. Setelah serangan ini, jelas Xiaoyan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan pertukaran ini. Namun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi putus asa. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap Xiaoying dengan tatapan yang sinis. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Dia mungkin akan menjadi lawan yang hebat selama pil gathering kali ini. Seperti Danchen. Mata Xiaoying sedikit berkedip. Saat ini kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Melihat ini, mata Xiaoyan langsung memanas. Segera gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api menyala, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Xiaoying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang sangat membingungkan orang biasa menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba merasakan ancaman pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tinggi. Skill jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiaoyan di masa lalu. Namun setelah Xiaoying menunjukkan skill jiwa di depannya hari ini, dia sepertinya membantunya membuka dunia yang benar-benar baru. Banyak kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba terselesaikan pada saat ini. Saat Xiaoyan tidak pernah kekurangan harta apapun, apa yang dia kurang adalah kunci untuk membukanya. Segel tangan seperti kilat Xiaoying tiba-tiba berhenti. Pada saat ini tangannya sedang mempertahankan semacam segel misterius. Saat ini senyuman lembut terlihat di wajah Xiaoying setelah segel tangannya terbentuk. Ketika segel tangannya bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat meluncur seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiaoyan. Sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiaoyan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiaoyan. Segera segel tangan Xiaoyan yang sangat asing dilepaskan. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan yang khusus. Mata Xiaoying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus adalah segel tangan yang sama persis dengan yang dia lepaskan sebelumnya. Mata Xiaoying terkejut saat dia menatap segel tangan Xiaoyan. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan mengingat semua segel tangannya di benaknya dalam sekejap ini. Tentu saja, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak percaya adalah bahwa Xiaoyan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tetapi dia juga bisa menggunakannya setelah hanya melihatnya.
Ketika Cao Ying melakukan kontak dengan jiwa skill ini untuk pertama kalinya, dia telah mempraktikannya lama sebelum dia dapat secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dan segel jari. Namun pada saat ini, Xiaoyan bisa melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini bahkan dia yang dikatakan memiliki bakat iblis mau tidak mau merasa terkejut. Saat tekanan spiritual semakin dekat, gerakan tangan Xiaoyan yang cepat menjadi lebih halus dan perubahan di jarinya mulai tampak seperti dia hampir selesai. Sesaat kemudian, segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Teriakan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Setelah itu keduanya bertabrakan dan ledakan rendah dan dalam segera bergema di bagian dalam aula besar. Pada saat ini lantainya benar-benar hancur menjadi sekumpulan bubuk. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini lengan baju Xiaoyan benar-benar compang-camping dan penampilannya sedikit menyedihkan. Adapun Cao Ying yang berada di depan Xiaoyan baik-baik saja. Bahkan pakaian di tubuhnya masih terlihat bersih. Namun saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius. Dari penampilan keduanya, jelas bahwa Xiaoyan dirugikan. Penatua Cheng yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu dia melayang. Matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar maniak yang merusak. Pada saat ini, tiba-tiba 3 telapak tangan dari Cao Ying terangkat. "Kau telah menang," ucap Cao Ying mendesah lembut. Xiaoyan sedikit tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri secara tidak sengaja memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi dari anggota klan Cao tiba-tiba menjadi lebih kaku, jelas mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini sangat beruntung. Wajah Cao Dan menjadi hijau saat dia mengutuk dengan lembut. Xiaoyan bukanlah orang biasa. Selain Cao Ying, tak satu pun dari generasi muda di dalam klan Cao bisa melawannya. Ucap Cao Xiu melanjutkan dengan samar. Ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pil gathering, Xiaoyan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Cao Xiu. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh gelombang nafas lembut yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cao Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang selama bertahun-tahun. Pada saat ini Yezong dan Xinlan di kursi klannya mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena hasil Xiaoyan. Klan Ye telah terselamatkan. Ucap dokter peri kecil dan Tian Huazunze juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari keduanya. "Nona Cao Ying, terima kasih telah bersikap lunak pada aku. Jika kau benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, aku mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya," ucap Xiaoyan. "Kau berpikir untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritualku ini kan?" Ucap Cao Ying berbicara dengan setengah tersenyum sambil mengangkat matanya yang cantik setelah melihat sikap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ucapan Cao Ying yang terus terang. "Hahaha, jika Tuan Xiaoyan punya waktu, kita mungkin bisa secara pribadi bertukar pikiran. Aku juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan bergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam," ucap Cao Ying. "Jika aku punya waktu, aku pasti akan menemukan Nona Cao Ying untuk berdebat." Setelah pertukaran ini, Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa penyihir dari klan Cao ini memang bukan orang biasa. Pil gathering akan segera dimulai. Semoga aku bisa bertemu denganmu di sana.
Aku tahu, sebelumnya kau juga menahan kekuatanmu. Mata cantik Cao Ying mengamati Xiaoyan dengan penuh makna. Setelah itu, sudut mulutnya diangkat menjadi busur yang dipenuhi godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, meninggalkan Xiaoyan dengan pemandangan sosok malas namun angkuh. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.